Sambil nunggu satu orang lagi belum masuk, ini siapa ya? Siapa ini yang belum masuk satu lagi? Oke, sambil nunggu satu lagi, ini saya sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya jawab dulu ya. Tadi ada PR yang belum terjawab, yang dari Mbak Monica ya Mbak ya, untuk DP non SLS ya Mbak Mon ya. Ya, jadi tadi suara saya terdengar jelas kan Bapak Ibu? Jelas. Oke, siap. Jadi tadi untuk yang kasus tentang non SLS yang berpenghuni, artinya di situ memang ada rumah eh, satu atau terpencil seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang seperti itu ada DP-nya. Jadi ada DP 2-nya dan nanti itu akan perlakuannya sama seperti SLS. Jadi dialokasikan ke petugas sensus. Untuk yang didata non SLS yang didata oleh task force itu adalah yang memang tertentu, yang khusus seperti mungkin dulu yang di Merapi itu ya, yang Huntara itu dulu kan pas masih belum tetap itu didata oleh task force. Tapi kalau yang Huntara sekarang ini kan sudah menetap, itu dialokasikan juga ke petugas PS, petugas sensus ya Bapak Ibu. Jadi nanti DP 2-nya juga ada. Jadi DP yang baik SLS maupun non SLS nanti dicacah oleh petugas sensus. Termasuk tadi kasus yang Bu Ratri, benar ya? Kasus yang Bu Ratri tadi ya, yang di mana yang ada penjaga SKE. SKE itu masuk non SLS ya Bu ya? Betul. Jadi nanti itu ada DP 2-nya dan kita alokasikan ke petugas sensusnya seperti itu. Baik. Nah, untuk muatan non SLS yang dulunya tidak ada muatan gitu. Jadi memang kayak cangkringan bagian atas gitu, memang nggak ada muatan. Tapi sekarang ada muatannya satu atau dua, itu kan dia kemungkinan nggak ke print DP-nya ya, atau mungkin DP-nya ke print tapi DP kosong gitu ya. Nanti itu kita masukkan ke blok 4C di DP non SLS-nya. Jadi kan karena kosong, tidak ada daftarnya, kan nanti kita masukkan seperti baru, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk non SLS yang di data TF ini, maksudnya adalah yang tertentu atau yang istilahnya yang spesial lah gitu, yang khusus gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan untuk yang warga atau penduduk yang tinggal di non SLS yang satu-satu itu memang sudah lama tinggal di situ gitu, sudah 1 tahun gitu, makanya diperlakukan sama seperti SLS gitu. Tetapi kalau hanya mengungsi, hanya tenda, mungkin cuma baru seminggu gitu ya, kayak kemarin kena musibah apa gitu, atau mungkin kena banjir, kena longsor sehingga ngungsi, kalau itu masih TF ya. Tetapi di wilayah Depok dan Melati sepertinya tidak ada. Kita di Sleman yang itu ada yang Huntara yang di Pakem. Kalau itu sudah jadi hunian tetap memang karena sudah 1 tahun tinggal, jadi itu kita data pakai petugas sensus, nanti dibagi-bagi ke beban kerjanya. Baik ya Mbak Monica, sudah terjawab ya? Ya, seperti itu. Siap-siap. Oke, yang untuk rumah sakit jiwa ini belum ini Mbak ya. Jadi nanti nyusul ya yang rumah sakit jiwa. Untuk sampai sekarang kita masih mengikuti yang tertera di bahan ajar gitu. Untuk ini. Oke, ini sepertinya sudah lengkap. Jadi kita bisa memulai ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu.
Oke, sebentar ya, saya share dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di chat room ya, Bapak Ibu. Oke, bahan aja. Suara saya terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Materinya sudah terlihat jelas tidak? Sudah. Oke, baik. Sudah, Mbak Rina. Siap. Kita lanjut ya. Kita ke materi penjaminan kualitas atau PK SP 2020. Oke. Nanti di sini kita akan membahas tentang organisasi lapangan, tugas dan tanggung jawab, metodologi, konsep dan definisi. Maaf tadi satu pendahuluan ya. Oke. Kemudian apa sih PK Sensus Penduduk 2020 atau penjaminan kualitas SP 2020? Kemarin Bapak Ibu sudah ini belum? Sudah baca-baca bahan ya, semoga sudah dibaca. Tujuan dari penjaminan kualitas ini sendiri adalah untuk peringatan dini atau early warning system dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Artinya, nanti kita akan menemukan indikasi kesalahan sehingga tidak terjadi secara luas dan berkelanjutan, serta mengetahui kendala yang terjadi saat pelaksanaan lapangan. Jadi ini seperti untuk peringatan dini lah gitu ya Bapak Ibu. Sudah benar atau belum prosedur pelaksanaan SP-nya. Fokus PK SP 2020 pelaksanaan SOP petugas sensus. Tahapan yang dimonitoring adalah Probis 5 dan Probis 6. Jadi yang dimonitoring itu adalah pada saat pemeriksaan DP2, daftar penduduk kita dan verifikasi lapangan. Jadi Probis 5 dan Probis 6. Kita tidak punya Probis 7 ya Bapak Ibu, Sleman hanya sampai Probis 6. Cakupan wilayah PK ada di 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Objek yang dimonitor adalah pelaksanaan SOP petugas sensus. Jadi objek yang kita monitor nanti untuk PK ini adalah SOP-nya PS seperti apa. Petugas PK adalah Koseka. Jadi nanti Koseka selain untuk salah satu tanggung jawabnya sebagai petugas PK ya Bapak Ibu untuk Koseka. Instrumen yang dipakai untuk PK ini adalah kuesioner pada aplikasi CAPI PK. Jadi nanti kita pakai CAPI ya, para Bapak Ibu Koseka nanti pakai CAPI. Terus instrumennya itu buku pedoman PK, itu sudah saya share bahannya kemarin di folder buku pedoman. Kemudian peta SP 2020 WS, SP 2020 DP2, kita pakainya DP2, dan SP 2020 DPD untuk yang Logwadi ya. Berarti kalau yang ini nanti tidak megang DPD. Bagaimana organisasi lapangan, tugas dan tanggung jawab
PK, petugas PK. Nah, seperti ini penurunannya dari kepala BPS ke deputi sestama dan lain-lainnya. Kemudian petugas PK berada di bawah kasih statistik sosial ya Bapak Ibu. Jadi instruksinya langsung ke sosial di kabupaten kota. Kemudian tugas dan tanggung jawab petugas PK. Yang pertama, mengikuti dan mempelajari materi pelatihan PK SP 2020. Kemudian berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Kota untuk menentukan sampel PK SP 2020. Jadi nanti ada sampelnya. Berkoordinasi dengan petugas penduduk, ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Kemudian meminjam dokumen DP2, dokumen DPD, dan peta WS kepada petugas sensus. Jadi nanti yang dibawa ini adalah DP2 yang kita pinjam dari petugas sensus. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya adalah yang kelima, melakukan PK 2020 dengan kuesioner PK SP 2020 SOP dalam bentuk aplikasi Capi PK. Jadi ini pakai HP ya Bapak Ibu, pakai Capi. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Koseka yang di room ini sudah familiar dengan Capi ya, sudah biasa menggunakan itu ya. Kemarin pekerjaan BPS soalnya banyak yang pakai Capi ya. Kemudian melakukan pelaporan hasil temuan PK melalui Capi PK. Setelah melaporkannya, sebagai Koseka melaksanakan tindak lanjut yang diinstruksikan oleh BPS Kabupaten Kota. Serta yang terakhir mematuhi jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti setelah selesai PK di sampel wilayah tugasnya, nanti akan dilaporkan temuannya ke BPS ya. Nah, nanti dari BPS akan menginstruksikan untuk tindak lanjutnya seperti apa, gitulah kurang lebih. Kita masuk ke metodologi. Ini saya jelaskan semua dulu ya Bapak Ibu, baru nanti di terakhir saya buka sesi tanya jawab. Oke, sudah di-mute semua ya. Oke, penentuan sampel. Jadi untuk PK ini cuma satu SLS ya Bapak Ibu nanti yang kita data nih. Penentuan sampel diupayakan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota pada seluruh provinsi. Tadi pada 514 kabupaten kota ya Bapak Ibu. Kemudian seorang petugas PK akan memeriksa satu SLS. Kemudian sampel desanya ditentukan oleh BPS kabupaten kota. Nah, jadi misalnya satu Koseka akan memeriksa satu SLS saja, ya Bapak Ibu ya, dan desanya secara sampel nanti akan ditentukan oleh BPS Kabupaten Kota. Penentuan SLS dipilih secara purposif oleh petugas PK. Jadi setelah sampel desa diberikan oleh BPS Kabupaten Kota, petugas sensus boleh memilih secara purposif SLS mana yang ingin dimonitor. Seperti itu. Nah, oke. Cuma ada kriteria pemilihan SLS yang purposif tadi gitu. Jadi misalnya dapat sampelnya saya Sumbradi gitu ya. Saya ngambilnya purposif gitu, mau RT mana yang di Sumbradi gitu. Tapi harus memenuhi kriteria yang berikut ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kriterianya itu adalah SLS yang sudah selesai dilakukan tahap pemeriksaan DP dan tahap verifikasi lapangan. Artinya ini sudah selesai dikerjakan oleh petugas sensusnya RT tersebut. Ya, SLS tetap dapat dipilih sebagai sampel walaupun masih ada rumah atau tempat tinggal yang belum berhasil dilakukan
dilakukan, maaf ini bukan untuk kita, dilakukan pendataan. Istilahnya apabila belum bisa ditemui penduduknya, ini masih bisa dianggap jadi sampel gitu, masih memungkinkan ya. Atau masih ada keluarga penduduk yang belum berhasil ditemui pada saat verifikasi lapangan untuk konfirmasi isian pada dokumen SP 2020 DP2. Oke. Penduduk yang diragukan keberadaannya, penduduk yang perlu dikonfirmasi jenis kelamin, atau penduduk tambahan baru yang isinya belum lengkap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika masih ada keluarga yang belum berhasil ditemui melalui proses door to door pada wilayah non-doku. Jadi kalau DP2-nya RT tersebut sebenarnya sudah hampir rampung gitu ya istilahnya ya 90% udah lengkap lah, tinggal hanya beberapa rumah tangga yang pas door to door petugas tidak bisa bertemu sehingga mungkin NIK-nya masih kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya beberapa itu sudah masuk kriteria bisa sebagai sampel PK. Yang kedua, SLS yang pelaksanaan pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan dibantu oleh ketua atau pengurus SLS atau warga lain yang ditunjuk hingga selesai. Jadi yang selesai gitu ya, yang dibantu sampai selesai. Kemudian petugas sensus yang bertugas pada SLS sampai PK bukan merupakan warga dari SLS tersebut. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Kita harus memilih SLS atau RT yang petugas sensusnya bukan warga di RT itu gitu. Jadi harus petugas sensusnya bukan warga di RT tersebut yang kita pilih. Nah, yang keempat, tersedia biaya atau anggaran yang cukup untuk mengakses SLS tersebut. Hal ini dapat dikonfirmasi kepada BPSK pos setempat. Kalau di Sleman kayaknya bisa terakses semua ya Bapak Ibu. SLS atau wilayah di sekitarnya terjangkau akses sinyal internet. Jika SLS tersebut tidak terjangkau sinyal internet, tapi petugas PK masih bisa mendatangi wilayah dengan akses internet di sekitar SLS tersebut, hingga tanggal 5 September 2020, maka SLS tersebut dapat dijadikan sebagai sampel PK. Kalau Depok dan Melati sepertinya dapat internet semua ya Bapak Ibu. Oke, yang tempel saya kurang familiar. Oke, tahapan kegiatannya. Hari pertama. Nah, jadi hari pertama persiapan pelaksanaan PK itu tanggal 1 sampai 3 September 2020. Nah, di sini yang kita lakukan sebagai PK adalah mempelajari kembali materi PK. Tadi yang di buku pedoman ya Bapak Ibu, atau slide yang ini juga boleh. Yang kedua, menyiapkan instrumen dan dokumen PK. Instrumennya itu yaitu aplikasi CAPI dan buku pedoman PK. Yang soft copy boleh, yang sudah di print boleh. Memastikan bahwa aplikasi CAPI sudah terpasang dan siap digunakan. Memantau progres pelaksanaan pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan pada desa terpilih. Lapor kepada Kasih Stat Sosial jika belum diperoleh SLS yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel PK pada tanggal 3 September 2020. Nah, seperti saya bilang tadi sebelum sesi ini, sebenarnya kalau SP ini kan 15 hari ya, tapi masih kita tunggu sampai tanggal 30. Cuma petugas sensus itu diusahakan tanggal 1 itu sudah bekerja, sudah mulai bekerja gitu. Jangan nanti kan katanya 15 hari, saya pilih tanggal 15 aja deh ngerjainnya gitu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita nanti tidak bisa melakukan PK gitu. Jadi memang tanggal 1 itu start semuanya mulai bekerja. Untuk yang sampai tanggal 30 itu seperti tadi masih ada yang NIK-nya belum lengkap, boleh seperti itu ya, masih berusaha seperti itu masih bisa. Jadi tetap kita usahakan tanggal 1 September sampai 15 September. Kemudian memilih sampel SLS. Jika sampel tidak tersedia, maka petugas PK membuat
surat pernyataan tidak dapat melaksanakan kegiatan PK setelah mendapatkan izin dari Kasih Statistik Sosial. Semoga kalau ini tidak ya Bapak Ibu ya, tidak terjadi karena kan wilayah kita baik-baik saja gitu, tidak ada yang inilah gitu kalau di Sleman. Melaporkan sampel terpilih kepada Kasih Stat Sosial. Jadi tadi setelah sampel diambil, sudah secara purposif oleh Koseka, petugas PK-nya, maka sampelnya dilaporkan ke BPS. Kemudian koordinasi dengan petugas sensus dan ketua SLS yang ditunjuk untuk membuat janji wawancara. Jadi si petugas PK ini adalah koordinasinya bersama kedua orang ini. Maaf, kedua ini petugas sensus dan pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Dan ketua SLS-nya ini harus yang kemarin yang nemenin ya, bukan orang yang berbeda gitu. Jadi di SLS itu memang ditemenin sama ketua RT ini atau mungkin tadi pengelolanya. Jadi dengan itu nanti wawancaranya ya dengan beliau tersebut. Ini adalah surat pernyataan tidak dapat melaksanakan kegiatan PK. Tidak ada satupun SLS yang pelaksanaan daftar. Maaf Bapak Ibu ini hilang lagi ya? Halo? Enggak kok Mbak, masih ada. Di saya tiba-tiba hilang materinya. Lancar di sini. Untuk materinya? Lancar. Masih muncul kok. Oh, sekarang hilang kalau sekarang. Iya, tadi tiba-tiba hilang. Hilang nih Mbak. Ya, ini saya coba buka Sekarang lagi. Juga hilang. Ini saya coba buka lagi ya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu, bahannya sudah keluar lagi? Sudah Mbak. Oke, siap. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke, sampai sini tadi ya. Surat keterangan tidak dapat melaksanakan kegiatan PK. Dibuat jika, yang pertama, tidak ada satupun SLS yang sudah selesai dilakukan tahap pemeriksaan DP2 dan tahap verifikasi lapangan pada 3 September 2020. Jadi ini petugas sensusnya belum ada yang selesai satupun gitu ya. Kemudian tidak ada satupun SLS yang pelaksanaan pemeriksaan DP2 dan verifikasi lapangan yang dibantu oleh ketua RT yang atau warga yang ditunjuk hingga selesai pada 3 September 2020. Kemudian seluruh SLS di desa terpilih yang memenuhi kriteria pada poin 1 dan 2 di atas memiliki petugas sensus yang memerlukan warga dari SLS tersebut, yang merupakan warga dari SLS tersebut. Jadi petugas sensusnya memang dari RT itu gitu yang udah selesai seperti itu ya. SLS dan wilayah di sekitarnya atau yang dapat dijangkau oleh petugas PK hingga tanggal 5 September tidak terjangkau akses sinyal internet. Tidak tersedianya biaya atau anggaran untuk memfasilitasi Koseka dalam melaksanakan tugas SLS tersebut. Misalnya nyebrang ke pulau sebelah gitu ya. Mungkin tidak usah seperti itu. Poin 1, 2, dan 3. Petugas PK melaporkan kepada Kasih Sosial dengan berupaya menunjukkan bukti bahwa tidak ada SLS yang memenuhi syarat atau bisa berupa screen capture percakapan melalui WAW dari petugas sensus yang berada dalam koordinasinya.
Poin keempat, petugas PK melaporkan kepada BPS yang untuk yang SLS ini yang tidak bisa dijangkau sinyal internet. Oke. Surat pernyataan tidak dapat melaksanakan kegiatan PK, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jika petugas PK tidak dapat melaksanakan PK, lapor kepada Kasih Statistik Sosial Kabupaten Kota. Pada tahap awal, BPS akan mengidentifikasi kecamatan yang tidak dapat di-PK-kan dan membuatkan berita acaranya atau surat pernyataan. Koseka yang membuat surat pernyataan adalah koseka yang bertugas di luar kecamatan yang telah teridentifikasi oleh BPS Kapkot namun tidak dapat melaksanakan PK. Nah, jika petugas ini PK tidak dapat melaksanakan PK, maka akan dilapor ke BPS Kasih Sosial ya, Kasih Sosial di BPS Kabupaten. Petugas PK membuat surat pernyataan tidak dapat melaksanakan kegiatan PK sesuai dengan template yang disediakan. Seluruh surat pernyataan dari petugas PK diunggah dan diupload di BPS Kabupaten Kota melalui link seperti ini. Dan kemudian BPS Kapkot memberikan laporan kepada BPS Provinsi. Oke. Hari kedua, tadi kan sampai tanggal 3 September. Ini tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu ini adalah PK mulai melaksanakan kegiatan ini ya, monitoringnya. Di tanggal 4 September ini, petugas PK meminjam dokumen yang dibutuhkan. DP2 tadi ya, dan petanya, peta WS-nya, yang telah terisi dari petugas sensus. Ya, jadi ini adalah dokumen yang dipinjam, dokumen yang sudah selesai, atau 90% selesai. Yang mencakup adalah DP2, SP 2020 DPD, dan peta WS. Ya, Bapak Ibu. Jika ada dokumen yang masih digunakan oleh petugas sensus, maka petugas PK dapat memfotokopi atau mengambil foto dari dokumen tersebut. Jadi boleh difotokopi dulu kalau enggak dikasih pinjem gitu ya sama petugas sensusnya ya, boleh difotokopi. Menemui ketua SLS atau warga yang ditunjuk untuk melaksanakan PK. Melakukan pengamatan atau pengecekan lapangan, mewawancarai petugas sensus terkait penyebab ketidaksesuaian SOP jika ada. Kemudian submit hasil temuan menggunakan aplikasi CAPI. Petugas PK hanya akan mewawancarai petugas sensus jika ada indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan SOP. Petugas PK mewawancarai petugas sensus setelah selesai mewawancarai ketua SLS yang ditunjuk atau warga yang ditunjuk dan melakukan pengamatan atau pengecekan lapangan. Jadi petugas sensusnya mewawancarai PS itu setelah ketua SLS ya Bapak Ibu ya, jadi nggak barengan gitu. Jadi ke ketua SLS dulu, ke rumah Pak RT dulu, setelah selesai dan setelah ke lapangan baru ke petugas sensus. Hari ketiga, tadi kan tanggal 4 September, ini hari ketiga tanggal 5 September. Kegiatan di hari ini adalah Kasih Stat Sosial dan Nerwilis mengakses dashboard hasil temuan petugas PK sebagai bahan perumusan tindak lanjut. Jadi dianggap kemarin tanggal 4 September ini si PK sudah selesai semua ya, sudah disubmit semua di CAPI-nya. Kan hanya satu SLS ya. Kemudian Kasih Sosial dan Nerwilis merumuskan tindak lanjut berdasarkan hasil temuan petugas PK. Nah, Kasih Nerwilis menginput rumusan tindak lanjut ke dalam sistem PK. Kepala BPS Kapkot memberikan persetujuan atas rumusan tindak lanjut. Nah, instruksi tindak lanjut disampaikan kepada seluruh koseka. Jadi, temuan yang yang dihasilkan PK tadi kan dilaporkan ke BPS ya. Setelah itu nanti BPS akan memberikan feedback gitu atau instruksi tindak lanjut kepada petugas PK yang tadi, apa yang harus dilakukan setelah ini. Seperti itu ya intinya. Keesokan harinya tanggal 6 September, tadi kan tanggal 5 September diinstruksikan nih sama BPS Kabupaten Kota apa yang harus dilakukan gitu ya, berdasarkan hasil temuan PK. Nah, keesokan harinya
tanggal 6 September, nih, BPS Kapkot melalui Koseka melaksanakan instruksi tindak lanjut atas temuan PK. Koseka akan menerima instruksi tindak lanjut melalui aplikasi CAPI PK atau melalui WAG atau Kaizala, gitu ya. Tanggal 6 September. Tanggal 7 September. BPS melalui Koseka melanjutkan pelaksanaan instruksi tindak lanjut atas temuan PK. Jadi tanggal 7 September ya yang instruksinya. Koseka melakukan submit pelaksanaan tindak lanjut. Setelah itu disubmit lagi melalui aplikasi PK. Nah, kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ringkesnya pada tanggal 1 sampai 3 September itu nanti PK akan mempersiapkan nih kira-kira SLS mana yang bisa jadi sampel gitu, oke gitu ya. Kemudian tanggal 4 September si petugas PK-nya Koseka ini akan melakukan kegiatan PK tadi pakai CAPI. Kemudian pada tanggal 5 September kan nanti telah yang setelah disubmit ke BPS Kabupaten Kota akan dirumuskan tindak lanjut apa yang akan dilakukan petugas PK. Nah, tanggal 6 September baru dari BPS Kabupaten Kota mengirim lagi dari CAPI kepada Koseka tersebut, kepada petugas PK tersebut untuk melakukan tindak lanjut yang harus instruksi yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi seperti itu ya, seperti itu ininya. Jalan cerita si PK ini. Oke. Bagaimana kalau ini kita lihat kan sampai tanggal 7 September ya Bapak Ibu ya kegiatannya. Jadi ini memang di kegiatan PK inilah sebenarnya apa ya andil Kosekanya di sini gitu di PK ini gitu yang kita fokus gitu ya yang untuk monitoring seperti itu. Oke, kemudian kita coba lihat tata cara pengisian kuesioner PK-nya ya. Kita intip dulu Bapak Ibu. Oke. Responden PK ini nanti adalah ketua SLS atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Kemudian respondennya yang kedua adalah petugas sensus jika ada indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SOP. Ya, jadi respondennya ada dua ya. Jadi si petugas PK tidak door to door ke rumah penduduk ya. Jadi hanya bertanya kepada kedua responden ini dan lebih banyak bertanya kepada ketua SLS ya. Ini ketua SLS-nya harus yang kemarin nemenin si petugas sensusnya di SLS tersebut. Tidak boleh orang lain ya. Harus yang nemenin gitu. Jadi bisa match gitu infonya ya. Nah, kemudian PKSP 2020 menggunakan CAPI kuesioner PKSP 2020 SOP. Nah, fungsi memeriksa kesesuaian dalam mengimplementasikan tata laksana SOP SP 2020. Pemanfaatan CAPI mencakup yang pertama pelaporan hasil temuan ketidaksesuaian SOP. Yang kedua menerima instruksi tindak lanjut dari BPS Kabupaten Kota dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atau memberi checklist pada aplikasi. Jadi tadi instruksinya setelah dilaksanakan, maka kita kasih checklist. Kemudian pembelajaran terkait penggunaan aplikasi CAPI akan dilakukan secara mandiri melalui video atau YouTube. Nanti aplikasi CAPI-nya akan kita share ya Bapak Ibu ya bagaimana cara menggunakannya. Tapi semoga beberapa atau sebagian besar sudah pernah menggunakan CAPI. Meskipun demikian, nanti kita tetap latihan-latihan dulu ya, meskipun sudah pernah menggunakannya. Kalau sudah di-share ya nanti aplikasinya. Untuk kuesioner PKSP 2020 SOP, yang PK ini, terdiri dari blok 1, keterangan tempat, blok 2, identitas, seperti biasa, blok 3, persiapan pelaksanaan lapangan, blok 5 verifikasi lapangan dan blok 6 blok 4 pemeriksaan daftar penduduk dan blok 5 verifikasi lapangan.
strukturnya seperti ini ya Bapak Ibu. Keterangan berkaitan dengan pertanyaan dalam kuesioner APK 2020. Dalam pertanyaan kuesioner PKSOP terdapat istilah SP 2020 DP2 yang akan muncul sesuai dengan zona wilayah petugas PK. Jadi nanti ada ini ya, SP 2020 DP1 untuk wilayah zona 1 dan SP 2020 DP2 untuk wilayah zona 2 dan zona 3. Kelas ini salah ini ya. Ini bukan untuk wilayah wawancara ini. Ini wilayah non-dopu. Nah, zona 3 baru wilayah wawancara. Kebalik. Kelas zona 1 dan 3 tidak perlu membahas pertanyaan yang dikhususkan untuk zona 2 dan sebaliknya. Untuk daerah yang memiliki DPD desa akan ditanyakan pertanyaan terkait DPD yang hanya akan muncul secara otomatis untuk wilayah yang memiliki DPD. Jadi nanti ini DPD-nya muncul ini nanti untuk wilayah yang yang ada DPD-nya. Ini saya belum tahu ya gimana nanti teknisnya karena seperti catur tunggal itu kan sebenarnya memiliki DPD. Cuma karena banyak banget jadi tidak diinstruksikan, tidak di print dan kita fokus ke crawling. Tapi ini nggak tahu nanti bakal muncul apa tidak karena kami juga belum mengecek sampai ke sini ya Bapak Ibu. Oke. Keterangan berkaitan dengan pertanyaan dalam kuesioner PKSP 2020. Dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner PKSOP dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Jadi Bapak Ibu ini diperhatikan ya 4 ini apa. Yang warna merah, biru, hijau, sama kuning. Ini ada artinya masing-masing. Kalau warna merah, tulisan SLS ini adalah pendekatan dilakukan dengan menanyakan rincian kepada ketua SLS. Jadi pertanyaan yang ada lambang ini di ujungnya itu nanyanya ke ketua SLS. Nah, kalau ada biru kayak gini tulisannya C dan D, pendekatan dilakukan dengan melakukan pengecekan dokumen yang ada. Jadi CD ini cek dokumen gitu. Jadi kita hanya mengecek dokumen. Nanti ada pertanyaan yang ada seperti ini ya. CL, pendekatan dilakukan dengan melakukan pengecekan lapangan. CL itu cek lapangan. Itu ya singkatannya ya. Misalnya ke bangunan tempat tinggal penduduk. Hanya ngecek ya Bapak Ibu, tidak door to door gitu, cek lapangan itu. PS, rincian pertanyaan ditanyakan kepada petugas sensus. Kalau PS ini berarti ini ya. Jadi ini harus, kalau SLS itu kepada petugas SLS, CD itu cek dokumen, CL cek lapangan, PS petugas sensus, seperti itu. Aplikasi CAPI dirancang agar pertanyaan dengan pendekatan SLS, CD, dan CL dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh petugas PK sebelum masuk ke pertanyaan untuk PS. Jadi nanti di aplikasi itu akan diarahkan selesai dulu yang ini, baru terakhirnya ke PS. Seperti itu. Kita mulai masuk ke blok 1 keterangan tempat. Tujuan blok ini adalah untuk mencatat keterangan terkait lokasi SLS yang diperiksa. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, jadi keterangan tempat gitu. Sama dengan dokumen yang sebelum-sebelumnya lah gitu ya. Nah ini kita lihat di pojokan ini Bapak Ibu. Ada tulisannya CD ya. CD itu artinya cek dokumen ya. Nah jadi ini kita hanya ngelihat di dokumen, nggak perlu nanya ke SLS gitu ya. Nah ini cek dokumen, kita lihat rincian kecamatan, desa, kelurahan, hingga kode SLS diisi petugas PK dengan menyalin informasi yang ada di dokumen SP 2020 DP2 sesuai zona. Nah kemudian ini juga diisi dengan kita melihat dokumen yang kita pinjam tadi ya. Rincian ini digunakan untuk mengetahui apakah wilayah memiliki DPD, pilih kode 0 bila memiliki dokumen tersebut atau 1 jika tidak memiliki. Informasi provinsi hingga kabupaten sudah tersinkronis dengan ID petugas. Jadi nanti sudah otomatis ya pada saat pemeriksaan PK.
Jadi nanti pas login sudah otomatis masuk. Nah, kalau dokumen kita kan punya nih hard copy-nya ya di bahan ajar. Jadi kita belajarnya dari sini ya. Oke. Blok 1 keterangan tempat. Berikut adalah contoh isian dokumen DP2 untuk mengisi blok 1 pengenalan tempat pada PKSP 2020 SOP. Jadi ini DP2-nya ini kita ambil ini keterangan tempatnya ya Bapak Ibu. Tadi DP2 yang kita pinjam atau kita fotokopi. Blok 2 keterangan identitas berisi informasi terkait ketua SLS yang ditunjuk atau petugas sensus dan petugas PK. Nah, blok kedua ini adalah keterangan identitas. Kalau di aplikasinya seperti ini ya. Jadi pertanyaan 201, nama ketua SLS yang ditunjuk. Seperti itu ya. Jadi ini ada SLS-nya di sini, nanyanya ke petugas SLS berarti ya Bapak Ibu ya. Dan kode petugas rincian 203 tidak ditanyakan. Petugas pada SLS ketua RT yang 202 yang ini tidak ditanyakan. Kemudian oke. Nah, kemudian seterusnya ya Bapak Ibu yang ditujukan untuk mengetahui persiapan pelaksanaan lapangan sebelum petugas sensus melaksanakan pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan. Persiapan pelaksanaan lapangan. Seperti itu kita ke pertanyaan 301. Di beberapa pertanyaan akan ada pilihan untuk lihat petunjuk yang berisi penjelasan pendekatan pengisian untuk pertanyaan tersebut. Jadi nanti, nah seperti ini nih, ada lihat petunjuk gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dibaca gitu. Seperti ini tulisannya, tanyakan kepada ketua SLS yang ditunjuk apakah petugas sensus menggunakan inilah perlengkapan ini, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kecil sekali sampai saya juga nggak bisa melihat. Aduh, oke, harap maklum saja ya. Intinya nanti ini petunjuknya dibaca gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan 301 ditanyakan ke SLS, artinya ke ketua RT ya. Petugas ini pertanyaan ini ditujukan untuk memeriksa perlengkapan dan instrumen yang digunakan oleh setiap petugas sensus di lapangan. Oke, jadi ini nanti 301.1 sampai 301.7 ini berisi tentang perlengkapan yang dipakai dan instrumen gitu ya. Misalnya ini 301.1 seperti itu, tanda pengenal. Apakah petugas sensus mengenakan tanda pengenal, Pak RT? Oh iya Mbak, kemarin ke rumah saya pakai tanda pengenal lengkap gitu. Jadi kliknya di ya, seperti itulah kurang lebih. Tanyakan kepada ketua SLS yang ditunjuk apakah petugas sensus membawa atau mengenakan perlengkapan instrumen yang dimaksud. Jika ketua SLS atau warga yang ditunjuk tidak mengetahui atau tidak ingat, lakukan pengamatan terhadap perlengkapan yang dibawa oleh petugas sensus. Jika pendekatan 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka tanyakan langsung kepada petugas yang bersangkutan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian rincian 301.1 sampai 301.7. Nah, jadi ini kan kita tanya pertama ke ketua RT dulu nih. Ketua SLS dulu ya. Nah, kalau jawaban iya, nanti ia lanjutkan. Cuma jika
Jika muncul tidak, nah baru nanti ada lanjutannya ya Bapak Ibu. Ini untuk 3.1 dokumen SP 2020 DPD ini akan otomatis muncul untuk wilayah desa yang ada DPD-nya gitu. Jadi ini apakah petugas sensus membawa dokumen SP 2020 DPD? Ini pertanyaannya ya. Jadi ini nanti akan muncul otomatis di pertanyaannya. Jadi menyesuaikan di SLS yang dikerjakan Bapak Ibu. Nih, pertanyaan 30111 sampai 30177 perlengkapan dan instrumen petugas. Pertanyaan alasan utama hanya muncul ketika 301.1 sampai 301.7 diisi tidak. Seperti sebelumnya saya bilang tadi, kalau iya lanjut saja, kalau tidak nanti akan muncul alasan utamanya apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pilihan alasan utamanya ini adalah sebagai berikut. Tidak menerima perlengkapan gitu. Perlengkapan instrumen tidak diperlukan di lapangan atau tidak mengetahui perlengkapan seperti itu ya. Jadi ini dipilih saja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ketika alasan utama dipilih lainnya, akan muncul pertanyaan lainnya secara otomatis dan Koseka diharuskan mengisi alasan lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak, nanti kita nanyanya ke petugas sensus ya Bapak Ibu ya, alasannya apa gitu. Tapi kalau tadi yang ya itu kan ke ketua SLS dulu. Kemudian kalau jawabannya ketua SLS tidak, baru kita nanya ke petugas sensus alasannya apa gitu dari 301.1 sampai pertanyaan 301.7. Oke, terus 302. Tadi instrumen dan perlengkapan sudah ya. Jika kita tanya dulu ke ketua SLS, kemarin si petugas kami pakai rompi nggak Pak? Gitu kan. Kalau kata si ketua SLS, oh pakai gitu, ya udah centang ya, oke selesai. Tapi kalau tidak pakai gitu, nah itu kan nanti akan muncul alasannya tuh. Itu nanti kita menanyakannya ke petugas sensus, jangan ditanyakan ke petugas ke ketua SLS ya Bapak Ibu, dia nggak bakal tahu gitu ya. Kemudian 302 dokumen kontrak, apakah lakukan pengecekan pada dokumen kontrak yang tersimpan pada BPS Kabupaten Kota. Untuk menjawab pertanyaan 302 P302, petugas PK melakukan pengecekan pada dokumen kontrak yang tersimpan di BPS Kapkot dengan cara menanyakan ke kasih statistik sosial. Tanyakan kepada petugas sensus mengenai alasan utama petugas sensus belum menandatangani dokumen kontrak. Ya Bapak Ibu ya, ini apakah petugas sensus menandatangani dokumen kontrak? Nah, ini kan kita cek dokumen. Cek dokumennya taunya dari BPS Kabupaten Kota. Udah ini belum? Kalau udah semua ya. Kalau tidak, baru kita tanyakan ke petugas sensusnya. Nanti muncul nih 302B-nya, apakah alasannya? Gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini sepertinya semuanya nanti ya, kayaknya ya. Kecuali mungkin kita nggak tahu kalau nanti kejadian tiba-tiba ada petugas sensus yang ganti gitu ya. Tapi semoga saya harap tidak ya. Soalnya susah juga untuk nyari petugas sensus gitu. Oke. Kemudian blok 4 pemeriksaan daftar penduduk. Ini untuk mengetahui indikasi pelanggaran pelaksanaan tata laksana pada tahap pemeriksaan DP. 401. Apakah petugas sensus memberikan penjelasan mengenai SP 2020 di SLS ini? Nah, jadi ditanyakan kepada ketua SLS. Kemarin petugas sensus kami ini Pak ada menjelaskan dulu nggak tentang SP 2020 gitu ya. Kalau kata kata ketua SLS-nya Pak RT-nya iya, udah selesai. Tapi kalau katanya tidak, maka kita akan tanyakan ke petugas sensusnya apakah alasan utamanya kenapa tidak dijelaskan. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah petugas sensus memberikan penjelasan
mengenai SP 2020 di SLS ini. Tanyakan kepada ketua SLS atau warga yang ditunjuk, apakah petugas sensus memberikan penjelasan mengenai SP 2020 di SLS ini. Penjelasan yang dimaksud mencakup tujuan SP 2020, tahapan kegiatannya, konsep penduduknya, dan pemanfaatan dokumen SP 2020 DP2 kepada ketua atau warga yang ditunjuk, ketua SLS atau warga yang ditunjuk. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ditanya ya. Kemudian apakah petugas sensus menanyakan satu persatu keberadaan setiap penduduk yang terdaftar dalam dokumen DP2. Nah, jadi ditanyakan keberadaan setiap penduduk pada DP2, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanya ke petugas, ke SLS, ke ketua SLS, ke Pak RT. Nah, tanyakan kepada ketua SLS yang ditunjuk atau warga yang ditunjuk, apakah petugas sensus menanyakan satu persatu enggak keberadaan setiap penduduk yang terdaftar dalam DP2-nya. Tunjukkan dokumen DP2 kepada ketua SLS yang ditunjuk untuk memastikan bahwa petugas sensus sudah menanyakan seluruh penduduk atau keluarga yang tercantum dalam SP 2020 DP2 Blok 4A. Lakukan pengecekan SP 2020 DP2 Blok 4A kolom 9 sampai 12. Itu tadi yang kita centang itu ya, mengenai keberadaan penduduk. Hasil pengecekan ketua SLS. Ini ada tips memperoleh isian. Salah satu pendekatan adalah dengan mengkonfirmasi nama penduduk pada keluarga terakhir yang terdaftar pada dokumen DP2 Blok 4A. Apakah nama tersebut pernah ditanyakan oleh petugas sensus atau tidak? Jadi kita bawa dokumen yang kita pinjam, kita tunjukin ke Pak RT, atau enggak kita sebutin satu aja, Pak, kemarin petugas kami ada nanyain ini enggak, gitu, seperti itu ya. Cek keberadaan tanda centang pada kolom 9 sampai 12 dalam dokumen DP2 Blok 4A. Jika ada penduduk yang tidak diberi tanda centang, apakah diberi tanda bintang pada kolom nama? Mohon maaf, ini saya cut ya. Jadi ini kita tidak ada pemberian tanda bintang pada kolom nama. Ini itu untuk zona 1. Jadi untuk zona 2 kita akan mengecek keberadaan tanda centang pada kolom 9 sampai 12 dalam dokumen SP 2020 DP2 Blok 4A. Jadi tidak ada yang pakai tanda bintang. Nah, jadi dicentang semua dengan lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai verifikasi lapangan. Kemudian ini pertanyaannya ya. Apakah petugas sensus menanyakan satu persatu, Pak, keberadaan setiap penduduk yang di daftar DP2 ini, gitu kan, kita bawa dokumennya. Jika berkode 1 ya, terindikasi ada penduduk pada SP 2020 DP Blok 4A yang tidak dikonfirmasi oleh petugas sensus secara sengaja. Tidak ada tanda centang pada SP 2020 DP2 Blok 4A kolom 9 sampai 12. Nah, jadi kita jika berisi kode 1 ini kan yang tidak nih dicentang. Nah, berarti ada yang belum disebutkan seperti itu ya. Nah, ini khusus wilayah dopu dan wawancara. Kita skip aja ya Bapak Ibu ya. Oke, daripada Bapak Ibu nanti jadi bingung, dopu tiba-tiba muncul ada bintang-bintang dan wawancara ya, mengganggu. Jadi ini saya skip saja, ini tidak akan kita urusin. Oke, nih 402C. Jika ada penduduk yang masih memerlukan konfirmasi jenis kelamin, tanggal lahir atau NIK pada blok 4B. Tadi kan kita blok 4A udah kita cek ya, sekarang kita cek 4B-nya. Apakah petugas sensus mengkonfirmasi data tersebut? Nah, ini kita tanyakan ke ketua SLS-nya. Pak, yang ini kemarin yang di daftar 4B kita tunjukin ya, atau kita sebutin nggak apa-apa. Apakah ini dikonfirmasi nggak sama petugas sensus kami?
Gitu ya. Nah, ini bisa diisi 0, tidak ada penduduk yang memerlukan konfirmasi, artinya blok 4B-nya kosong di dokumen, yang kedua 1 ya, atau yang ketiga tidak ditanyakan. Di sini tanyakan kepada ketua SLS atau warga yang ditunjuk apakah petugas sensus mengkonfirmasi data tersebut. Kemudian 402D. Ini kita melakukan cek dokumen CD dan bertanya kepada Pak RT. Jika ada penduduk yang tinggal di SLS ini namun belum tercatat dalam ini kali ya, dalam DP 2 kali ya. Apakah petugas sensus telah menambahkan ke dalam, mungkin ini blok 4C kali ya. Misalnya penduduk baru atau pindah lahir gitu. Semoga nanti kalau di Capinya ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ini saya juga jadi agak agak bingung ini, gantung gitu. Jadi ini jika dijawab 0, tidak ada penduduk tambahan baru, ini untuk blok 4C sepertinya ya. Ini ya, ini tidak. Lakukan pengecekan pada DP2 blok 4C daftar penduduk tambahan baru. Tadi kan kita dari blok 4B nih, udah dikonfirmasi. Sekarang kita ke blok 4C. Jika pada blok 4C terdapat isian, pastikan bahwa penduduk tambahan baru tersebut merupakan hasil konfirmasi kepada ketua SLS yang ditunjuk atau hasil temuan pada saat melakukan verifikasi. Jadi kita memastikan ini yang orang baru ini adalah hasil informasi dari ketua SLS atau door to door gitu. Jangan asal ditulis sama petugas sensusnya gitu kan. Mungkin nanti di kolom di blok 4C-nya itu ada tulisan danar gitu satu ya. Pas kita konfirmasi ke ketua RT, Pak, ini kemarin ada ya blok 4C yang baru danar. Ini terlihat sih pas door to door nih nemunya. Terus pas ketua SLS bilang, ketua RT bilang, aduh kemarin itu sepertinya nggak ada itu yang waktu kita muter-muter, nggak ada orang ini tambahan, sudah lengkap semua di 4A seperti itu ya. Berarti itu diindikasikan bahwa ada tanda kutip petugasnya mungkin gimana gitu ya Bapak Ibu. Ataupun sebaliknya, jika di 4C-nya ternyata tertulis cuma satu doang, si danar gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Tadi sampai nih blok 4C. Oke, sebaliknya jika ternyata di 4C itu hanya satu gitu danar doang gitu, atau tidak ada isian gitu. Jadi kita tanyakan kembali kepada ketua RT, apakah benar bahwa yang di blok 4C ini memang Pak warga baru kemarin yang tidak terdaftar, yang tidak ada di list ini cuma Pak Danar doang ya, Pak Danar doang ya cuma satu ya, atau mungkin memang tidak ada warga baru ya Pak, seperti itu ya. Jadi kita harus menanyakan ke ketua SLS. Nanti ketua SLS ini kalau bilang kemarin itu ada deh Bu sekitar 5 atau 6 kakak itu belum masuk. Nah, berarti itu kan ada kemungkinan penyalahan SOP di situ ya. 402E. Ini jika ada penduduk yang meninggal atau terdapat tanda centang pada blok 4A dan blok 4C kolom 12 yang meninggal ya itu ya. Apakah petugas sensus telah menyalin ke dalam blok 5? Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk melihat jika ada penduduk yang meninggal dan sudah diupdate pada DP2. Lakukan pengecekan pada SP 2020 DP2 blok 4A dan 4C kolom 12 jika terdapat tanda centang
pada kolom tersebut, lakukan pengecekan apakah penduduk tersebut sudah dipindahkan, sudah disalin ke SP 2020 DP2 Blok 5. Jadi di sini kita hanya ngecek dokumen ya Bapak Ibu, tidak nanya ke Pak RT gitu. Kita hanya ngecek yang dicentang di kolom 12 ada nggak yang tercentang gitu. Jika ada kolom 12 yang tercentang, kita cek apakah sudah dicatat lagi di blok 5 atau belum. Kemudian 403A, apakah petugas sensus menanyakan satu persatu keberadaan penduduk atau keluarga yang terdapat pada SP 2020 DPD. Nah, ini khusus untuk wilayah yang memiliki DPD ya. Sebenarnya tadi info terakhir ya, hanya Telogwadi yang kita berikan DPD-nya, karena hanya itu yang di bawah 100. Yang lainnya di atas 100 yang untuk Depok dan Melati. Seperti itu ya. Jadi ini nanti ke depannya mungkin kita beri penjelasan lagi untuk yang DPD yang berisi 1000 penduduk tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah kan nggak mungkin ya misalnya di catur tunggal gitu atau condong catur nanyain 1000 gitu kan satu-satu gitu ya, menanyakan keberadaan DPD gitu kan, ngabis-ngabisin waktu gitu, buat apa gitu ya, tidak efisien. Kemudian apakah petugas sensus menanyakan satu persatu keberadaan penduduk? Nah, kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Kemudian tanyakan kepada ketua SLS, apakah petugas sensus menanyakan satu persatu keberadaan penduduk yang terdapat pada DPD Blok 5. Jadi ini pada DPD Blok 5 ya. Penduduk yang jelas alamatnya berada di luar SLS tersebut atau penduduk yang sudah teridentifikasi sebagai penduduk di SLS lain boleh tidak ditanyakan. Jadi yang di DPD yang ditanyakan hanya yang sudah memang ditemukan sebagai penduduk di SLS tersebut. Kalau yang tidak ditemukan, tidak usah ditanyakan ke ketua SLS. 403B ini kita cek dokumen. Nah, kita cek nih, lakukan pengecekan pada SP 2020 DP Blok 5, DPD Blok 5, jika terdapat penduduk dengan tanda centang pada kolom 7 atau kolom 8, maka pilih kode 0 atau ya. Seperti ini ya. Jika jawaban rincian terisi tidak, satu tidak, maka pertanyaan akan dilanjutkan ke blok 5 gitu ya. Nih. Oke. Jadi kolom 7 ini adalah ditemukan, kolom 8 ini adalah meninggal. Kolom 9 tidak ditemukan di blok 5 ya. Oke, 403C. Apakah petugas sensus telah mengisi kolom 7 atau kolom 8 serta mengisi kolom 10? Nah, jadi di sini dicek dokumen juga, dipandang-pandangilah gitu ya DPD-nya ya. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tulis di centang tidak ya. Oke. Kemudian ini masih khusus wilayah yang memiliki DPD ya Bapak Ibu. Jika terdapat penduduk yang ditemukan atau meninggal, artinya kolom 7 atau kolom 8 dicentang di blok 5, apakah nama penduduk tersebut sudah dimasukkan ke dalam SP 2020 DP2, blok 4B atau blok 4C. Jadi setelah kita lihat ada yang dicentang nih di kolom 7 dan kolom 8 di blok 5 DPD-nya. Kita cek ke DP2-nya ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah dimasukkan seperti itu. Lakukan pengecekan DPD, pastikan nama penduduk yang dikenali sudah dimasukkan ke DP2 blok 4B atau blok 4C dengan ketentuan sebagai berikut. Jika penduduk belum melakukan SP online, maka nama penduduk pada SP 2020 DPD harus dimasukkan pada DP2 blok 4C. Ya Bapak Ibu ya. Jika belum melakukan SP online di blok 5 DPD dimasukkan ke
Blok 4C DP 2. Jika penduduk sudah melakukan SP online, maka nama penduduk pada DPD dimasukkan juga ke DP 2 Blok 4C. Jika penduduknya sudah melakukan SP online tetapi perlu konfirmasi, maka nama penduduknya yang pada DPD harus dimasukkan ke Blok 4D. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian blok 5, verifikasi lapangan. Ini yang probis 6-nya ya. Tadi kan PK-nya probis 5 dan probis 6. Ini yang probis 6-nya verifikasi lapangan. Untuk mengetahui penerapan tata laksana SOP petugas sensus pada tahap verifikasi lapangan. Jadi si petugas PK-nya ini juga ngecek ya. 501 ditanya kepada ketua SLS, ini pertanyaannya ya. Apakah petugas sensus melakukan penelusuran SLS untuk memastikan batas-batas wilayah SLS dalam peta WS? Apakah sudah benar gitu ya Bapak Ibu ya? Ini kita tanyakan kepada ketua SLS, apakah petugas sensus kemarin melakukan penelusuran wilayah enggak Pak? Gitu kan, untuk melihat batas-batas RT-nya nih, ini kan. Kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan verifikasi lapangan, di mana petugas sensus tetap memastikan batas-batas SLS wilayah SLS. Sebenarnya ini hanya apa ya, memastikan batas-batas saja ya Bapak Ibu, nggak mesti yang petugas sensus ya muter, nggak mesti yang sekaku itu gitu. Yang penting beliau tahu batasnya, oh di kita ke sana gitu, ini seperti itu. Kalau misalnya batasnya sampai sungai yang ini Pak, gitu kan, oh begitu gitu. Jadi nggak mesti yang kaku harus ngelewatin sungai dulu, muter jalan, nggak seperti itu ya. Cuma dia memang melakukan penelusuran wilayah yang pasti batas-batasnya sudah tahu seperti itu. Apakah alasan utama petugas sensus tidak memastikan batas-batas wilayah SLS? Jadi ini ditanyakan gitu, Pak, ke petugas sensus. Ini ditanyakan kalau yang tadi ini jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tanya ke Pak RT, Pak kemarin petugas kami ikut ini nggak penelusuran wilayah nggak, apa nanyain batas-batasnya nggak, batas wilayah yang di peta gitu kan. Kalau kata Pak RT, iya, pertanyaan yang tadi tidak ditanyakan, tapi kalau kata Pak RT tidak, artinya mungkin oh kemarin itu cuma ke rumah saja gitu. Saya juga nggak diajak untuk muter-muter seperti itu ya istilahnya. Kita isi tidak. Nah pada saat kita isi tidak, nanti akan muncul pertanyaan 501B. Apa alasan petugas sensus tidak memastikan batas-batas wilayah? Nah ini kita tanyakan ke petugas sensus. Oke. 502A, ini kita cek dokumen saja. Apakah petugas sensus memberikan tanda titik, noktah, posisi relatif BTT, bangunan tempat tinggal ya, BTT ini ya, yang berpenghuni pada peta WS. Nah, jadi apakah lakukan pengecekan pada peta WS untuk memastikan bahwa petugas sensus memberikan tanda titik posisi relatif bangunan tempat tinggal yang berpenghuni pada peta WS. Jadi kita cek petanya sudah di nomor-nomorin belum, sudah dititik-titikin belum gitu ya Bapak Ibu ya, sudah digambarkan. Jika iya sudah ke sini, tapi kalau tidak nanti akan muncul 502B. Kita menanyakannya ke petugas sensus. Kenapa tidak diberikan tanda titik seperti itu ya, intinya ya nanti petugas sensus akan memberikan jawaban. Kok masih kosong nih Mas ininya, petanya belum digambar seperti itu ya, nanti kita tanya ke petugas sensus. Nah, ini untuk 503A kita cek dokumen lagi. Titik yang tadi sudah diberikan nomor urut bangunan belum gitu. Sudah ditulis-tulis nomornya belum? 1, 2, 3 seperti itu ya. Kalau iya, oke. Kalau tidak, nanti akan ditanyakan ke petugas sensus. Apa alasannya kenapa belum dinomorin gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian apakah penomoran bangunan tempat tinggal yang berpenghuni dilakukan secara berurutan? Jadi nanti si petugas PK akan mengecek dokumen petanya, ngurut nggak ini, seperti itu ya.
berurutan nggak ini pengisian nomor bangunannya atau lompat-lompat seperti itu. Ya, jadi hanya petugas PK ini hanya mengamati ya Bapak Ibu ya, jangan diperbaiki gitu dokumennya, tidak boleh dicoret-coret. Yang pinjaman itu kita hanya mengamati, monitor. Iya, lakukan pengecekan pada petugas tempat yang berurutan atau acak-acakan gitu ya. Kalau apakah petugas sensus menyalin nomor urut bangunan tempat tinggal dalam perubahan gitu. Jadi kita cek nomor-nomor yang ini kita cek dokumennya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita untuk memastikan bahwa petugas sensus sudah menuliskan nomor. Apakah posisi gambar bangunan tempat tinggal yang berpenghuni pada peta WS sudah sesuai dengan penduduk yang menghuni bangunan tempat tinggal tersebut. Jika rincian 504 terisi 1, maka pertanyaan dilanjutkan ke 505. Gitu ya. Lakukan pengecekan pada 3 rumah atau bangunan tempat tinggal berpenghuni secara acak. Jadi, ini kan CL. Ini cek lapangan nih, satu nih. Tadi sebelum-sebelumnya kita masih cek dokumen, nanya ketua SLS gitu ya. Khusus yang ini kita harus cek lapangan. Jadi kita sampel saja gitu, kita nggak door to door ke semuanya ya. Misalnya kita sampel saja, oh di rumah nomor 15 benar nggak berisi si bapak ini? Nah, seperti itu doang ya Bapak Ibu. Sudah sesuai belum gitu. Tidak usah kita cek semuanya ya, hanya sampel saja 3 rumah yang bangunan tempat tinggal secara acak. Kemudian ini khusus wilayah doku dan wawancara. 505 rincian 1 sampai rincian 3. Saya skip saja ya Bapak Ibu. Oke. Ini yang untuk kita 506. Jadi nanti 505 itu di capinya Bapak Ibu ini tidak akan keluar ya. Di capinya Bapak Ibu nanti akan keluarnya yang 506. 506, apakah petugas sensus berupaya menemui secara langsung setiap penduduk atau keluarga yang terdapat pada dokumen DP2. Artinya ini adalah Pak RT, nanyanya ke SLS ya, Ketua RT. Pak RT kemarin petugas sensus kami door to door enggak? Itulah intinya ya. Langsung enggak ke setiap penduduk gitu, atau dia cuma lewat-lewat saja itu sambil menggambar gitu ya, jalan gitu ya. Seperti itu. Jadi ditanya ya, berupaya menemui secara langsung ya Bapak Ibu ya, berupaya menemui secara langsung gitu. Ya penting dia udah ngetok lah gitu, sudah dianggap berupaya ya. Nah, 507 ini adalah khusus wilayah doku zona 1. Kita nggak pakai ini, nanti ini tidak akan muncul di capi Bapak Ibu, jadi saya skip aja. Oke, catatan. Ada blok catatan, tujuan bagian ini adalah untuk mencatat apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu tadi pengisiannya kita sampai 506 ya, zona dokunya untuk PK-nya. 507 tidak kita tanyakan, memang tidak ada, nanti keluar muncul pertanyaannya. Nah, ini di apa namanya, di sini ada catatan. Jadi di pojok kanan atas ini ada catatan ya Bapak Ibu ya. Nanti tujuannya untuk mencatat apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut gitu ya. Oke, ini ringkasan pengisian survei ya, catatan. Ini udah terakhir, istilahnya udah kita isi semua. Teman-teman yang kemarin ikut yang pakai capi, kan biasanya pas terakhir ada kayak begininya juga ya. Ada errornya berapa, ada ringkasannya, ada tidak dijawab berapa gitu. Mungkin tidak dijawab ini akan berisi nih. Karena kan kita awalnya pas ke rumah SLS dulu kan ya, ketua SLS kan,
nanti kan yang petugas sensus belum ditanyakan gitu, jadi nanti muncul warning-warningnya di sini. Ini secara alurnya ya yang saya jelaskan tadi, alur dalam mengisi pertanyaan. Nah, yang warna biru ini adalah tadi apa warna biru? Cek dokumen ya. Warna merah ini adalah apa tadi? Kita tanyakan kepada pengurus SLS. Yang kuning kita tanyakan kepada petugas sensus. Ya Bapak Ibu ya. Untuk blok 1 kita cek dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang kita pinjam dari DP 2-nya tadi. Untuk blok 2 yang kita tanyakan kepada ketua SLS yang warna merah ini adalah pertanyaan 201 sampai 205. Yang kita tanyakan kepada petugas sensus juga 201 sampai 201, 202, 204, 205. Kalau ini 201, 203, 204, 205. Jadi di sini tidak ada 202 ya, itu bedanya. Blok 3. Blok 3 dari 301.1 sampai 7 kita akan menanyakannya ke ketua SLS. Kemudian kita akan pengamatan ke petugas sensus apabila alasannya tadi itu ya tidak, dan tanyakan ke petugas sensus. Kemudian alasannya akan kita tanyakan ke petugas sensus tadi sudah. P302 kita ngecek dokumen. Kan ini biru nih, untuk 302 cek dokumen. 302B alasannya kita ditanyakan ke petugas sensus. Blok 4. 401A kita tanyakan ke ketua SLS. Jika jawabannya tidak, maka muncul tuh 401B. Akan kita tanyakan alasannya kepada petugas sensus. 402A kita tanyakan ke ketua SLS dan kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen DP2. Begini ya Bapak Ibu, kurang lebih alurnya yang tadi saya jelaskan satu-satu. Kemudian 402B. 402B kita cek dulu di dokumennya, kemudian kita tanyakan ke ketua SLS. 402C, D kita tanyakan ke ketua SLS. 402EF kita tanyakan, kita lihat di dokumen. Untuk 402E kita tanyakan ke petugas yang ditunjuk atau ke Pak RT. Jadi petugas yang menemani ya, ini petugas yang menemani dan atau RT yang menemani muter ini harus orang yang sama ya Bapak Ibu ya. Memang beliau ini yang kemarinnya itu nemenin si petugas sensus gitu, jangan orang yang berbeda. 403A akan kita tanyakan kepada Pak RT. 403B, 403C dan D kita mengecek di DPD kalau ada DPD-nya. Blok 5 pertanyaan 501A kita tanyakan kepada Pak RT. Kemudian 501B kita tanyakan ke petugas sensus. 502A kita cek di dokumen. Jika ternyata membutuhkan konfirmasi, nanti akan muncul 502B dan kita tanyakan ke petugas sensus. Sama seperti 503A, kita cek di dokumen di peta WS-nya tadi. Baru kalau tidak lengkap, nanti kita 503B-nya muncul. Pertanyaannya baru kita tanyakan ke petugas sensus. 503C itu adalah kita ngecek di dokumen WS di petanya ya. 504A kita cek DP2. 505.1 sampai 503 kita tanya ke petugas, ke pengurus ketua RT ya. 506 juga tanyakan ke ketua RT. 507 kita tidak ada ya, ini untuk DP1. 505.1 dan sampai titik 3 ini juga untuk DP1, maksudnya untuk orang zona 1 ya, kita nggak ada ini nanti. Jadi kita sampai 506.
kalau tidak salah. Ya, begitu ya Bapak Ibu, kurang lebih untuk PK ini, kegiatan PK. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk PK ini? Jadi nanti Bapak Ibu Koseka ini akan sebagai petugas PK juga ya. Oke. Ya, bagaimana? Ada yang ini yang perlu ditanyakan? Saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Gimana? Ini pada ngerti atau gimana? Cuma saya kalau bilang pada bingung juga, kok kuisnya pada tinggi-tinggi gitu ya. Berarti ini insya Allah diamnya ini karena paham semua ya Bapak Ibu ya, semoga. Ya karena saya sedih juga kalau misalnya ada yang tidak ini nanti tidak paham. Oke. Gimana, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas? Sudah jelas ya Bapak Ibu? Kalau materi PK-nya ini sudah jelas, kita coba ini ya, biar segar sedikit, kita coba diskusi ini ya, role playing-nya ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sudah ini sudah sudah selesai dibabat habis gitu ya. Oke, pembelajarnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan tentang PK, nanti ini kita lanjutkan. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Tapi nanti kalau di pertengahan tiba-tiba muncul pengen nanya, nanya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi materinya ini bisa bersambung, bisa nyambung ya. Oke. Mbak Rina. Oh iya, Mbak Yulaika. Mbak Rina, apa namanya? Kalau seumpamanya nggak match antaranya apa namanya petugas sensus dengan temuan kita di PK, itu ada solusi langsung enggak? Contohnya di briefing ulang atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Yulaika. Jadi nanti kita di PK ini fungsinya itu hanya memonitoring untuk SOP-nya, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat nanti gimana sih kualitas pelaksanaan SP penduduk ini gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti hanya melaporkan seperti itu, apa yang kita temukan di lapangan. Nanti dari BPS Kabupaten Kota akan menginstruksikan apa yang harus dilakukan Koseka atau petugas PK selanjutnya gitu. Jadi nanti tergantung instruksi apa yang kita terima gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat pelaksanaan PK nanti kita hanya memonitoring sesuai yang kita lihat di lapangan saja ya. Ya mungkin ini ya Mas Paulusnya langsung bilang,
udah briefing lagi Mbak Yule ke petugasnya, salah semua gitu ya. Ya, semoga nggak nyampe kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita antisipasi aja sebelum pelaksanaan lapangan, kita briefing lah dikit-dikit gitu petugasnya, biar PK-nya hasilnya bagus gitu ya. Iya, begitu saja Mbak Yulaika. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke. Ini sudah di ruangan semua ya? Oke. Oke. Nah, ini masih ada waktu, kita coba membahas ini dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini latihan role playing. Sebenarnya di di pelatihan Bapak Ibu ini ada beberapa materi tambahan yang tidak ada di jadwal pelatihan. Jadi kadang kami selip-selipkan juga untuk memaksimalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kalau role playing ini sebenarnya hanya di kelas kita saja gitu ya, hanya untuk pengetahuan kita aja gitu, latihan gitu ya Bapak Ibu ya. Masih ada waktu, kita ngobrol-ngobrol. Sudah yang saya share screen, sudah kelihatan semua? Ini filenya, yang Excel. Sudah ya, ini yang nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu ya, satu-satu ya, secara acak, ini nanti saya sebutkan namanya, per kasus nanti pengisiannya seperti apa. Misalnya, yang ini, kasus nomor 1, Ahmad Didi adalah warga desa RT 1 RW 10 Pogung dan sudah memiliki kakak setempat. Bagaimana pengisiannya di DP 2? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Ahmad Didi, nah nanti ini kan seolah-olah dibawa oleh petugas sensus ya Bapak Ibu ya, DP 2-nya ini. Kita akan melihat Ahmad Didi ternyata di sini, di nomor urut keluarga yang pertama. Ahmad Didi ini berdasarkan tadi keterangan Pak RT, Ahmad Didi ini memang benar warga desa di SLS RT 1 RW 10 Pogung dan sudah memiliki kakak setempat. Berarti ini bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisian di 4A ini adalah kita centang di sebelah sini saja ya Bu ya. Ya Pak ya, di kolom 9. Maaf, salah. Pak Didi bukan di situ, Pak Didi ternyata Pak Ahmad Didi di sebelah sini. Berarti kita centang di sebelah sini. Ya. Nah, ini nanti saya centangnya merah untuk membedakan yang kita isi dengan yang sudah tertera di dokumen. Jadi nanti dokumennya ini yang tulisan hitam semua ini yang di dokumen, nanti kita isi yang pakai marking merah ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kasus kedua, untuk kasus kedua saya mau minta tolong siapa nih yang ingin menyumbangkan suaranya mungkin untuk mengerjakan yang nomor 2. Ayo, ada yang sudah selesai mengerjakan nomor 2? Kita centang di mana? Jadi pada nunduk semua nih, saya ngerasa bersalah. Oke, baik, kalau masih tunjuk tangannya malu-malu ya, mungkin ya, padahal sebenarnya udah pada ngerjain semua ya. Saya ambil secara acak aja ya. Sekarang itu tanggal 25 ya, tanggal 25. Yang nomor absen 25 siapa Bapak Ibu? Coba saya minta bantuan. Nomor 25. Ayo yang nomor 25 nggak ada ya. Karena kita cuma sampai 20 absennya.
Oke, 25 saya jumlahkan saja 2 tambah 5 jadi 7. Nomor absen 7 siapa? Pak Sudarsono. Pak Sudarsono, silahkan Pak, ini saya dibantu untuk mengisi yang nomor 2. Dakyung adalah warga desa di SLS RT 1 RW 10 dan alamat kakaknya tersebut di SLS tersebut, tetapi statusnya perlu didata ulang. Dakyung ini berjenis kelamin perempuan. Bagaimana Pak Sudarsana dalam mengisi di sini di dokumennya? Mana nih Pak Sudarsana ini nggak respon, ini ada orangnya atau tidak? Halo Pak Sudarsana, ada orangnya nggak nih? Di sini ada. Pak Sudarsana, cek. Tidak menyahut juga nih Pak Sudarsana ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena Pak Sudarsana di luar jangkauan, ini kayaknya tidak menyahut. Jadi kita isi bersama-sama ya. Atau sudah ada yang mengisi untuk Dakyung? Dakyung ini adalah warga di SLS 1 dan alamat KTP-nya sudah di SLS tersebut. Statusnya perlu didata ulang dan berjenis kelamin perempuan. Berarti di sini yang pertama kita centang adalah di. Oke, sudah hadir siapa ini? Oh ya, Pak Wawan. Di mana? Yang di kolom 9. Betul, di kolom itu dicentang, 9. ya. Sama di kolom 14. Ya, perempuan ya tadi ya. Kita centang di sini. Kemudian karena perlu didata ulang, kita karena perlu didata ulang, kita ngecek ke blok 4B ya Pak ya. Ini Ya, kan statusnya perlu didata ulang 4B. Ternyata namanya belum saya belum muncul. Bentar, belum muncul. 4B-nya belum muncul. Misalnya ini harusnya Dakyung sudah ada di 4B. Jadi nanti kita tulis di 4B ya. Misalnya ini Dakyung ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini istri. Nah, kita hanya konfirmasi di jenis kelamin ya. Iya, Perempuan, kita centang di sebelah sini. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, selesai. Nomor selanjutnya, case yang ketiga. Dori Harsa adalah warga desa RT 1 yang memiliki kakak setempat dan status konfirmasi jenis kelamin. Informasi dari Pak RT adalah perempuan, ternyata saat di lapangan Dori adalah laki-laki. Jadi ini juga, oh maaf yang Dakyung tadi bukan perlu konfirmasi ya? Saya salah baca soalnya. Yang tadi itu perlu didata ulang. Jadi Pak tadi saya ini tidak ke sini ya. Jadi karena perlu didata ulang, nah ini tetap. Jadi si Dakyung tadi perlu didata ulang, kita hanya mengisi di sini saja. Sampai perempuan. Sudah, ya, itu saja. Nah, Dori Harsa yang perlu dikonfirmasi jenis kelamin. Nah, untuk Dori Harsa ini, tadi keterangannya, Dori Harsa itu kakaknya sudah kakak setempat, tapi perlu konfirmasi jenis kelamin. Info dari Pak RT adalah perempuan, ternyata pada di saat lapangan adalah Dori laki-laki. Jadi yang kita tulis di sini Dori adalah laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya, karena sesuai dengan yang kita di lapangan. Maaf, perempuan ya. Tadi kan kata Pak RT laki-laki. Ternyata pada di lapangan, nah. Oh, kata Pak RT perempuan,
ternyata pada saat lapangan adalah laki-laki. Berarti yang perempuannya yang kita coret. Nah, ini tadi berdasarkan jawaban Pak RT nih, perempuan ya. Kita coret, kita ganti yang benernya adalah laki-laki. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ke case selanjutnya, ternyata Pak Dori Harsa ini tadi statusnya masih perlu dikonfirmasi jenis kelamin. Nah, si Dori Harsa tadi kita cek di blok 4D. Jadi ini itu isiannya Dori Harsa perlu konfirmasi jenis kelamin. Nah, laki-laki di sini kita centang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya yang dikonfirmasi saja yang kita centang. Oke, selanjutnya kita lihat untuk keluarga yang pertama sudah selesai sampai di sini ya. Kemudian kita ke keluarga kedua, nanya ke Pak RT lagi. Pak RT ini Asegaf ini warga di sini atau tidak gitu kan? Ini kan kita perhatikan statusnya belum SP online. Nah, kalau kita lihat hasilnya, Asegaf adalah warga desa RT di 1 dan sudah memiliki kakak setempat. Berarti kita langsung isikan saja ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, di sini kita isikan. Nah, jadi sudah memiliki kakak setempat. Tadi kita di sini ada kelupaan. Ternyata berdasarkan pengakuan Pak RT, Ahmad Didi ini punya anak perempuan yang masih berusia 7 bulan, baru lahir kemarin, bernama KKI, tapi tidak terdapat di DP2, tetapi telah memiliki kakak setempat. Berarti untuk si KKI kita tulis di mana Bapak Ibu? Nah, KKI ini tidak ada di DP2 blok 4A-nya. Jadi KKI ini dianggap baru ya, kita tambahkan di blok 4C. Kita lihat blok 4C-nya ini masih kosong. Jadi kita tulis ya Bapak Ibu ya, KKI. Terus apakah memiliki EKTP? Ya, tidak memiliki ya, masih kecil. Jika memiliki tulisan NIK, nah, status hubungan dalam keluarga anak ya, tadi baru lahir, alamat lengkapnya kita sesuaikan dengan ini ya, kan tinggal di tempat orang tuanya ya Bapak Ibu. Kemudian beri tanda centang pada salah satu kolom. Tadi kakaknya sudah di situ ya, di sini kita centang karena sudah kakak setempat. Dan tadi kata Pak RT adalah perempuan. Nah, seperti itu. Untuk nomor urut kakaknya, nah ini dia. Untuk nomor kakaknya, jika sudah masuk kakak, kita samakan dengan ini ya. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya. Oh ya, interupsi. Gimana Mbak? Mbak, apa namanya, kalau NIK-nya belum ada, itu untuk umur 7 bulan ya. Untuk umur 7 bulan. Kakak. NIK-nya belum ada. Terus kalau kemarin saya menemukan Sakernas itu usia 4 tahun nggak punya NIK. Belum iya, punya NIK. Iya, belum punya akte, gitu gimana? Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini kan ada pertanyaannya ini tidak gitu. Beri tanda centang di salah satu apakah memiliki ini EKTP. KTP kan enggak, memang belum punya KTP. Iya. Ini bentar ya. Apa memiliki tidak gitu. Jika memiliki. Ini dia. Jadi kita tanya punya NIK atau KTP enggak? Oke. Ya Mbak, ya. Maaf ya Mbak. Ya. Jadi tadi ini si KKI masih kecil, belum punya ya. Jika ada tulisan, jika tidak enggak gitu ya. Nah, nomor urut. Oh iya, mana dia? Gimana Pak? Kalau untuk di Sleman ya, di Capil Sleman itu setelah kita bikin KK, memasukkan anak di dalam KK, itu secara otomatis akan mendapatkan NIK. Dan kalau di Sleman yang untuk peraturan yang baru itu sudah muncul KTP anak. Nah, apakah KTP anak itu
juga termasuk di dalam KTP elektronik. Nanti Mbak, terima kasih. Itu tadi ini KTP atau NIK ya Bapak Ibu ya, jadi strip gitu. Jadi kalau memang si anak tadi sudah punya NIK, ya tidak apa-apa, dianggap dia sudah punya NIK, ya. Jadi bukan KTP anak gitu ya, dia memang sudah punya NIK, kita tulis sudah memiliki NIK gitu. Jadi kalau tidak memiliki, artinya di kakaknya, di daftar kakaknya tidak ada nomor NIK-nya, seperti itu, dianggap tidak, itu saja. Ini kebetulan si Keke ini memang belum memiliki, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dia belum masuk ke kakak juga, kan masih 7 bulan istilahnya, jadi masih ngurus kakak. Jika KKI ini sudah masuk ke kakak, harusnya si KKI ini sudah ada nomor kakak dan nomor NIK-nya. Nah, harusnya di sini tadi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia biasanya udah udah masuk ke kakak, biasanya sudah punya NIK. Tidak ini ya, karena ini strip ya, memiliki EKTP atau NIK. Seperti itu ya. Jelas ya? Kemudian saya lanjut ke nomor urut keluarga. Nomor urut keluarganya mengikuti orang tuanya. Nah, tadi orang tuanya nomor urut keluarganya 2 ya, ini ya Bapak Ibu 2. Kemudian maaf bukan 2, 1 ya. Tadi kan anaknya Ahmad Didi tuh 1 dan ini anak kedua. Jadi nomor 4. Nomor urut rumah tangganya 4 dan 1 gitu ya. Ini 1, dia menyamakan dengan orang tuanya, dan di sini nomor urut anggota keluarganya 4, dia adiknya si Asegaf. Untuk kasus KKI seperti itu. Kemudian kita masuk ke Asegaf nih. Jadi tadi rumah tangga pertama, keluarga pertama sudah selesai, kita isikan. Kita masuk ke verifikasi, pemeriksaan keluarga kedua. Ini ada keluarga Asegaf, kita lihat kepala keluarga, istri, anak, mertua. Di sini kita tanyakan kepada ketua RT dulu, kasusnya seperti apa. Asegaf adalah warga desa dan memiliki kakak setempat. Oke, tadi kita sudah centang di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini kakak setempat, dan kita cek, tanyakan laki-laki, benar laki-laki. Kemudian Tasya Farasya, istrinya, kita lihat Tasya Farasya adalah warga RT tersebut juga, dan menurut keterangan ketua RT sudah memiliki KTP setempat, tetapi setelah verifikasi lapangan diketahui bahwa Tasya bukan KTP ISLS tersebut. Berarti yang ini kita centang menurut ketua RT atau menurut lapangan. Kita centang sesuai lapangan ya Bapak Ibu ya. Hasil pengecekan lapangan, si Tasya Farasya ternyata telah bukan KTP di SLS tersebut ya. Berarti ini si Tasya Farasyanya katanya tadi bukan di SLS tersebut. Ya, jadi dia dicentang di sebelah sini. Ya Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, kemudian anaknya Marco Ivanus ada statusnya sudah, tapi perlu konfirmasi tanggal lahir gitu ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Untuk Marco Ivanus adalah warga SLS ini sudah memiliki kakak setempat dengan status perlu konfirmasi tanggal lahir. Informasi yang didapat Marco lahir 22 Februari 2002. Nah, berarti Marco ini katanya tinggal di wilayah setempat ya, sudah kakak di situ ya. Jadi di sini kita centangnya yang di sebelah sini ya Bapak Ibu ya, sudah kakak di tempat. Kemudian perlu konfirmasi tanggal lahir. Kita cek blok 4B-nya. Di blok 4B-nya ini harusnya ini namanya Marco Ivanus. Jadi ini sudah tercetak ya. Dia butuh konfirmasi tanggal lahir. Tadi 22 Februari 2002 ya. 2002. Nah, seperti ini kita isi. Blok 4B-nya sudah yang terdaftar di blok 4B-nya sudah kita isi semua. Kemudian Wuhandari adalah mertua dari Asegaf. Wuhandari ini kasusnya seperti apa? Adalah warga RT ini dan sudah meninggal. Berarti ini
langsung kita centang di sini Bapak Ibu. Sudah meninggal. Nah, karena sudah meninggal, jadi itu jenis kelaminnya kita coret ya, yang di sini ya Bapak Ibu ya. Jenis kelaminnya kita coret karena sudah tidak relevan. Nah, seperti ini ya. Kita coret jenis kelaminnya dan meninggal. Setelah kalau yang meninggal semua akan kita kumpulkan di blok 5 ya. Wuhandari. Nah, kita pindahkan ke sini. Wuhandari. Oke, nomor urut AK-nya kita sesuaikan dari blok 1. Ini nomor urutnya 1 ya, karena yang pertama kita ketemukan meninggal. Nomor urut keluarganya kita lihat. Nomor urut keluarga yang ini 2, ya, nomor urut keluarganya 2, kita tuliskan nomor urut keluarga 2, nomor urut AK tadi yang keempat. Tanggal meninggalnya, coba kita lihat ada petunjuk nggak? Nah, sudah meninggal, berarti kita buat saja ya, misalnya diketahui sudah meninggalnya itu bulan 5, tahun 2020 seperti itu ya, 2020 dan belum mempunyai akte meninggal gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Wuhandari terus kita lihat lagi sampai Wuhandari udah kita verifikasi nih, maaf udah kita periksa nih. Gitu. Ternyata kalau ke dokumen ini ya Bapak Ibu ya bisa ya, istilahnya tidak seribet materinya ya gitu. Kita lihat, kita cek ini yang nomor 1, nomor 2, sampai yang terakhir. Yang ini ternyata di SLS ini cuma ada 57 keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang nomor 56 tadi. Di sini ada yang namanya Kim Jong Un. Oke, kita tanya ke ketua RT-nya. Pak, kenal Kim Jong Un nggak? Gitu ya. Waduh, Mbak, Kim Jong Un nggak ada tuh warga saya gitu ya. Dan setelah verifikasi lapangan juga, kita tidak menemukan Kim Jong Un. Berarti di sini kita centang di kolom ini ya, Bapak Ibu ya, tidak ditemukan. Ya, kita centang di kolom sebelah tidak ditemukan. Dan yang ini, yang jenis kelaminnya ini kita coret karena sudah tidak relevan. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi dicoret ininya. Pakai pensil ya Bapak Ibu ya di lapangan, maaf pakai pulpen gitu. Kemudian setelah Kim Jong Un kita ke rumah tangga terakhir. Rumah tangga terakhir ini adalah Rahel Fenya gitu ya, miliarder gitu ya Rahel Fenya ini. Oke, ternyata menurut keterangan dari ketua SLS, Rahel Fenya itu memang tinggal di sini, tapi belum memiliki kakak setempat gitu. Jadi langsung saja di Rahel Fenya kita cek di kolom sini ya 10 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita centang di kolom 10. Nah, jenis kelaminnya benar nggak Pak perempuan? Benar gitu. Kalau benar langsung kita biarkan saja. Nah, Rahel Fenya ada anaknya ternyata Bapak Ibu. Nah, anaknya si Rahel Fenya ini bernama Tirta. Jadi si Tirta ini memang warga di RT tersebut, tapi sudah memiliki kakak setempat. Diketahui Tirta telah menikah dengan Jarna dan pecah kakak dengan nomor keluarga kakak sebagai berikut. Sedangkan NIK Jarna sebagai berikut. Tetapi Tirta dan Jarna masih tinggal dengan Rahel Fenya. Berarti ini bagaimana kasusnya penyelesaiannya? Ini adalah penyelesaiannya, sebaris ini kita coret yang ini ya Bapak Ibu ya. Si Tirtanya kita pindahkan ke blok 4C. Nah, maaf, blok 4C ini tadi si KKI jangan kita beri nomor urut dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti terakhir ini nomor urutnya setelah selesai dari 4A ya. Di sini kita masukkan si siapa tadi? Si Tirta. Tirta, istrinya namanya Jarna ya. Dan ini misalnya punya KTP tadi sudah kakak setempat ya Bapak Ibu ya. Kita tulis sudah kakak setempat, tuliskan NIK-nya, berarti ini tadi kepala keluarga. Nah, yang ininya istri ya, istri. Nah, alamat lengkapnya sama, ini alamat lengkapnya juga.
Oke. Apakah tinggal KTP-nya sudah SLS ini? Benar ya, sudah SLS ini. Nah, ini jenis kelaminnya apa? Ceritanya laki-laki, istrinya tentunya perempuan ya Bapak Ibu. Kemudian nomor urut anggota keluarganya kita mulai dari satu lagi dan 2. Nah, sudah kita tanyakan, terus kita tanya lagi Pak. Putus, Mbak. Ini, nah ini yang kita tanyakan. Jelas belum Mbak? Putus? Iya, nggak ada suaranya. Hilang suaranya, Mbak. Putus, ya. Oke. Kalau seperti ini sudah belum? Sudah. Bentar. Oke, baik. Nah, sudah ya terdengar jelas ya? Jadi kita ada keluarga yang tidak ada nomor urut kakaknya. Nomor urut keluarganya, maaf ya, nomor keluarga, yaitu keluarga Reimbayang dan Dinda Hau yang menjadi satu keluarga pada RT ini dan sudah memiliki kakak setempat. Jadi ini yang pertama ini kan dia awalnya tidak ada nomor urut keluarga ya. Sudah kedengaran ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini kita berikan nomor urutnya mengikuti 57, berarti di atas ini kita berikan 58. Kemudian di sini alamatnya sudah sesuai dengan KTP setempat ya. Nah, seperti ini pengisiannya ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai kita tanyakan semua dalam satu RT, kita tanyakan lagi kepada Pak RT. Pak RT, ada lagi nggak warga yang belum saya sebutkan? Ternyata Pak RT menyebutkan, oh masih ada si Leminho yang warga baru yang belum ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi si Leminho ini kita tuliskan di blok 4C. Leminho. Nah, tadi si nomor terakhir di blok 4A itu kan 58. Nah, jadi 4C si Tirta dia dapat nomor 59. Si Leminho dapat nomornya 60. Nah, bisa sampai sini ya Bapak Ibu ya. Leminho ini karena keluarga sendiri, anak kos, jadi dia dikasih nomor urut kakaknya 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengisian case-case-nya ya Bapak Ibu ya. Blok A, B, C. Ini masih ada beberapa case yang belum sempat kita bahas. Ini masih ada 3 case ya Bapak Ibu ya. Nanti cuma ini waktunya sampai jam berapa ya? Pendalaman jadwal hari ini 3:30 Mbak. Oh iya, berarti kita sudah hampir selesai ya Bapak Ibu ya. 3 menit lagi sudah selesai. Kira-kira untuk pengisian sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya latihan kita tadi, sedikit latihan yang bisa kita lakukan ya. Untuk pertanyaan atau mungkin nanti yang kalau sudah sampai di lapangan atau malah sampai di rumah ada pertanyaan, boleh ditanya ya, kita santai saja, istilahnya bagaimanapun kelas ini kelas 26 ya Bapak Ibu ya, nanti boleh bertanya kepada saya, nanti kita sama-sama bahas bareng-bareng. Semoga bisa dicarikan solusinya ya Bapak Ibu. Mungkin untuk jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, kami
sudahi dulu ya, mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk pelatihan jarak jauh koseka selama 2 hari. Akhirnya ya, akhirnya nggak tahu nih pesertanya pada bingung semua atau malah ngerti semua gitu. Kalau saya bilang bingung semua, banyak yang dapat nilai 100 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bingung juga, semoga ngerti semua ya Bapak Ibu. Oke, akhir kata saya mengucapkan mohon izin mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian materi yang salah atau yang menyinggung Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini, saya mohon maaf. Jadi untuk kelas ini semoga nanti kedepannya dilancarkan semua urusannya dan pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lancar. Mungkin untuk Mbak Risti ada tambahan Mbak Risti sebelum kelasnya kita tutup. Nggak ada sih. Terima kasih Mbak Rina untuk penyampaiannya. Kayaknya cukup jelas ya. Teman-teman saya lihat juga bisa mengikuti dengan antusias gitu. Setelah ini nanti saya share pendalaman. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 60 menit. Terus jangan lupa presensi untuk sore ini ya di Kaizala maksimal sampai jam 16.30. Itu saja. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan apa yang kita kerjakan bisa menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk Indonesia gitu. Amin. Sudah live ya? Oh, ada sesi foto bersama enggak? Mbak, udah selesai, Mbak. Iya. Foto iya, cuman yang kalau Mbak, iya udah selesai nih. sudah Mbak. Tadi sudah foto bersama, nggak bisa semua ya Mbak Risti ya? Baiklah Nggak bisa kalau untuk G-Meet ini terbatas. Oke, Sayangnya. baiklah. Siap-siap, baiklah Bapak Ibu sekalian, kami tutup ya, dilanjut dengan pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Dadah. Mbak Rina. Terima kasih Mbak Rina.